Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekalipun ibu-ibu ada di rumah masing-masing, kiranya hormatilah firman Tuhan, renungkan, jauhkan dulu semua kegiatan-kegiatan yang lain. Kita beribadah seperti kita beribadah di persekutuan atau di gereja kita, sekalipun ini dalam ibadah online. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas anugerah dan kasih-Mu Engkau telah mengumpulkan kami sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami ya Tuhan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan lalu setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian kami, doa kami kepadamu, berkenanlah ya Tuhan atas semuanya itu. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkenan jugalah ya Tuhan, menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa ibu-ibu, Shalom. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mesbah Allah dalam rumah tangga atau mesbah keluarga. Begitu saja saya singkat. Saat ini sangat banyak hal yang menggoda kita. Aktivitas kita bisa saja tersita oleh hal-hal yang lain. Para peneliti sosial memperhatikan keluarga-keluarga, termasuk itu keluarga Kristen. Banyak di antara mereka yang telah menggunakan waktunya yang berlebihan kepada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerohanian mereka. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang tentu sangat merusak. Pemakaian gadget, nonton, dan hal-hal yang lain sudah begitu merusak tatanan dari kehidupan kita. Maka hari ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kita membangun keluarga supaya keluarga kita itu keluarga yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan keluarga yang dikatakan oleh Tuhan keluarga yang terberkati. Marilah kita akan membaca nats firman Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan pada sore hari ini? Tema kita mesbah keluarga. Saya mengambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20, nanti lanjutkan hingga 22, lanjutkan ke Kejadian 9 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian pasal 9 ayat 1 berkata demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kalau kita memperhatikan nas firman Tuhan ini, setelah Nuh dan Bahtera itu bersama anak-anaknya dan menantu-menantunya bersama dengan binatang-binatang yang terbawa ke dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan.
Lalu tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membuat mezbah. Dalam pemakaian kata, di dalam Alkitab inilah yang pertama. Di dalam Alkitab, mezbah yang dibangun. Nuh melakukan itu karena dia bersyukur. Dia ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Menarik, nats yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan merasa senang akan itu. Nah, sebelum semakin jauh kita menggali Alkitab ini, saya ingin mengatakan definisi atau arti dari mezbah itu. Menurut arti katanya, mezbah adalah tempat korban dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi itu tempatnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, mezbah pertama yang dicatat Alkitab adalah mezbah yang didirikan oleh Nuh. Melalui mezbah inilah Nuh mempersembahkan korban yang harum. Jadi arti yang harum di sini menyenangkan hati Tuhan. Tentu bukan penciumannya yang ditonjolkan di sini, bukan. Tetapi harum-haruman, bau-bau yang menyenangkan, itu maksudnya adalah kesukaan hati Tuhan. Kesukaan hati Tuhan. Jadi kata harum di hadapan Tuhan itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan. Yang menarik, kalau kita perhatikan bagian ayat itu tadi, karena persembahan yang harum itu, akhirnya Tuhan berjanji di dalam dirinya. Apa yang dijanjikan tadi? Bahwa dia tidak akan mengutuk bumi lagi. Bahwa dia tidak akan membinasakan segala yang hidup lagi. Bahkan secara khusus, itu tadi di dalam ayat pasal 9 ayat 1, dikatakan keluarganya, aku memberkati Nuh dan anak-anaknya. Keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Ya, begitulah firman Tuhan. Narasi firman Tuhan berkata, setelah Tuhan mencium bau persembahan itu adalah bau yang mengharumkan, maka dikatakan, lalu Tuhan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak akan membinasakan segala sesuatu yang hidup lagi, tidak akan mengutuk bumi lagi. Menarik ini. Jadi kata yang penting di sini adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi mezbah itu diperbuat, lalu dibakarlah korban bakaran di situ, korban wangi-wangian di situ, itu menyenangkan hati Tuhan. Namun di kemudian hari, praktek ini melenceng. Sangat banyak sekali nats firman Tuhan yang bisa kita lihat di sini. Jadi tidak lagi digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sudah ada motivasi yang lain. Sudah ada motivasi yang lain. Kalau misalnya kita melihat itu di dalam kitab Yesaya 1 ayat 13 dan seterusnya sebenarnya, tetapi ayat ini sudah bisa menggambarkan itu, saya bacakan bagi kita. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Lalu di dalam ayat-ayat ini, di dalam bagian firman Tuhan yang lain dapat kita lihat, ternyata tidak secara ansih, hanya karena persembahan itu yang menyenangkan bagi Tuhan, yang harum, bukan. Karena praktek berikutnya mereka masih melakukan korban bakaran dan korban wangi-wangian, bau-bauan kepada Tuhan. Tetapi justru sekarang Tuhan katakan, aku jijik mencium itu, aku tidak suka dengan itu. Bahkan aku, katanya, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Jadi sekarang menjadi kejijikan, sekarang menjadi bau, sekarang menjadi tidak suka. Apanya yang berbeda? Apanya yang salah? Lalu yang pertama tadi pun, waktu Nuh mempersembahkan, bukan semata di persembahannya itu, tetapi ini keluar dari hati Nuh yang bersyukur.
ingin memuji Tuhan yang baik itu. Itulah sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu diperbuat sebagai ekspresi daripada kekaguman Nuh, nah itu, di situ Tuhan sangat senang. Makanya saya katakan ini, di dalam Yesaya ini diingatkan orang-orang Israel, mereka telah berbuat curang, mereka mengadakan persembahan-persembahan juga di gunung-gunung yang lain. Mereka mau melakukan juga itu, bakaran-bakaran kepada Baal dan yang lain-lain. Di samping itu ada kejahatan mereka, kejahatan sosial. Mereka suka mengambil harta orang lain, merampas orang-orang miskin. Ketidakadilan mereka lakukan di negaranya. Tuhan katakan, sekalipun kamu mempersembahkan seperti yang diperintahkan Tuhan untuk mengadakan persembahan itu, aku jijik akan hal-hal seperti itu. Jadi marilah kita lihat makna sesungguhnya. Di dalam Matius 23 ayat 19, ini Yesus berkata, hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Nah ini ada pertanyaannya. Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Jadi mereka telah mempraktekkan dan seperti membanggakan diri, telah melakukan, membuat persembahan ini, puasa melakukan ini, lalu domba-domba kami telah persembahkan dengan banyak. Tapi Tuhan katakan, mana yang lebih penting? Korbannya itu atau mezbah yang menguduskan itu? Nah, itulah sebabnya sekarang kita melihat bahwa mezbah itu bukan semata-mata hanya, karena tadi itu definisinya kan, bukan semata-mata persembahan korbannya, lembunya, dombanya, tetapi jauh lebih luas lagi adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ini dalam bentuk ritual, ini bentuk ibadah formal yang harus dilakukan. Jadi ibadah-ibadah formal, ritual-ritual kita pun bisa tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, ritual atau ibadah kita itu harusnya kita lakukan karena apa? Kita rindu nama Tuhan dimuliakan. Kita rindu mendengarkan Dia bersabda kepada kita untuk kita turuti. Karena kita apa? Senang selalu dipimpin oleh Tuhan. Senang selalu kalau Tuhan itu dimuliakan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan itulah yang harusnya kita lakukan di dalam melakukan mezbah-mezbah kita ini. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mezbah Tuhan dalam keluarga, karena itu yang menjadi tema kita. Kalau di dalam bagian tadi Nuh jelas dia hanya memiliki itu saja, anak dan menantunya. Ya, anak dan menantunya. Karena itulah yang dia miliki, 8 orang dan istrinya tentunya. Lalu mereka melakukan peribadahan itu dengan membangun mezbah untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat? Sesungguhnya pelaksanaan mezbah itu yang pertama justru dalam keluarga. Perhatikan. Dapat juga kita lihat itu Yosua pasal 24 ayat 15. Ketika orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan, lalu Yosua berkata kepada mereka, nah sekarang, hai bangsa Israel, kamu harus memutuskan dan memilih kepada siapakah engkau akan menyembah. Kepada Allahnya orang-orang sebelum kita masuk di Kanaan ini, orang-orang Amori, atau kepada orang-orang yang ada di Kanaan ini. Sekarang putuskan. Tetapi Yosua berkata, tetapi kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh, kepada Allah. Jadi peribadahan seperti ini, itu semua langsung mengerucut kepada keluarga. Kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita selama ini, terlalu sering kita menganggap bahwa gereja, tempat persekutuan, itulah ibadah
satu-satunya. Ternyata tidak. Bahkan tempat peribadahan yang paling pertama, tempat peribadahan bisa juga saya tambahkan, yang paling utama bahkan, itu adalah keluarga. Dan disinilah salahnya. Keluarga-keluarga Kristen telah menggantungkan semua peribadahannya kepada gereja. Tidak ada persiapan untuk ibadah keluarga. Pada masa pandemi ini, banyak keluarga-keluarga yang kebingungan. Untung saja gereja kita cepat-cepat membuat itu, ya live streaming lah, membagikan kertas-kertas acara lah. Lalu bagaimana itu kalau tidak ada? Apakah keluarga kita tidak beribadah? Dan saya banyak mendapati banyak keluarga yang akhirnya tidak beribadah. Karena apa? Tidak dipersiapkan untuk mengadakan ibadah-ibadah keluarga. Dalam hal ini kita sebut mesbah keluarga. Nah, kalau kita memperhatikan Nuh, Yosua, mereka mengadakan ibadah mereka itu atau mesbah itu untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu di mana? Di rumah mereka masing-masing. Nah, sekarang kita masuk di dalam itu. Saya mendefinisikannya begini. Berarti mesbah keluarga itu berarti menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Karena dulu pun kalau ke mesbah itu ada waktu khusus. Kalau bagi Israel misalnya ada sekali setahun, ada mingguan, itu banyak sekali kalau kita lihat itu di dalam kitab Imamat ya. Lalu tapi itu rutin dan bentuknya memang adalah ritual. Jadi jangan kita anti juga ritual, jangan anti juga kita peribadahan seperti itu ya. Tetapi harus dilakukan, itu yang penting. Harus dilakukan dengan apa? Hati yang ingin menyembah, bersyukur, dan memohonkan belas kasihan Tuhan. Di luar itu memang tidak benar. Ada orang tadi, mereka itu mau masih menyembah, itu kitab Yesaya, Yeremia juga banyak menyoroti itu. Mereka masih mau memang bertanya kepada Tuhan, tetapi alasannya pragmatis sekali. Mereka sedang diserang dari semua sisi, khususnya Babel waktu itu. Mereka kemungkinan keluar, lalu mereka bertanya kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dalam pikirannya mana tahu Tuhan masih menolong mereka. Itu Tuhan tidak senang. Karena selama ini mereka sudah meninggalkan Tuhan, bahkan menyembah Baal, menyembah apa yang disebut dengan dewa-dewa langit, lalu Tuhan sangat marah kepada mereka. Jadi sekalipun praktek mesbah itu masih mereka lakukan, sesungguhnya itu adalah sangat-sangat pragmatis sekali. Mereka adalah orang-orang oportunis. Mana tahu Tuhan mau menolong. Kalau Tuhan ini tidak menolong, Tuhan sana juga akan menolong. Jadi manalah yang menolong kami. Dan itu Tuhan tidak tahu, tidak mau. Dia mau kita setia kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan tadi, apa tujuannya? Mesbah keluarga bertujuan untuk apa? Membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu dulu yang pertama. Memang berikutnya harus kita juga tambahkan. Selain itu, mesbah keluarga menghadirkan kedamaian, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di rumah, serta mempererat hubungan antar anggota keluarga. Banyak sekarang ini keluarga-keluarga Kristen pun sudah nggak erat. Nanti mereka sudah dewasa, lalu menikah, anak-anak itu mereka sudah mikirkan diri sendiri. Bahkan tidak jarang kan, di antara anak-anak Kristen, mereka itu saling rebut-rebutan dengan harta warisan. Dan mereka itu sampai berperkara. Di mana letaknya ini? Kalau kita mengadakan mesbah keluarga, lalu anak-anak itu kita ajarkan dengan kasih dan saling menolong. Orang yang mampu menolong yang kurang ya. Anak-anakku, kalian ini adalah anak-anak Tuhan yang harus saling mengasihi. Kapankah itu kita beritakan kepada anak-anak Tuhan? Kalau kita tidak punya mesbah keluarga. Mesbah keluarga ini haruslah didirikan oleh seorang bapak. Karena dialah yang harus memimpin seluruh anggota keluarga menyembah dan melayani Tuhan secara bersama-sama. Ini dia, Bapak. Ya. Nah, tapi saya langsung langkai saja, itu sering sekali dibahas di dalam kaum bapak.
Tapi saya mau mengatakan kepada ibu-ibu, itulah sebabnya ibu-ibu, mari arahkan para bapak-bapak ini untuk boleh semakin taat. Dalam persekutuan kita ada persekutuan kaum bapak. Pak Tobing itu selalu bergumul bagaimana mendatangkan bapak-bapak ini ya. Jadi marilah kita dukung, karena mereka lah memang yang dipersiapkan Tuhan untuk itu. Tapi pasti ada dalam keadaan yang tidak normal. Ada saja bapak itu tidak menjadi orang yang sangat-sangat tahu akan firman Tuhan, bahkan boleh saja dia pun belum percaya kepada Tuhan. Nah, saya membacakan dari 1 Korintus ya. Ini 1 Korintus pasal 7 ayat 14 ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Apa kira-kira maksudnya? Dalam kasus di dalam 1 Korintus pasal 7 ini, kemungkinan sekali ada seorang suami istri yang tadinya sudah menikah, di kemudian hari istrinya jadi percaya, tapi suaminya belum. Bisakah mereka bercerai? Jangan bercerai, kata Paulus. Kalau dia yang tidak percaya itu mau cerai, silakan saja. Tetapi dari kamu jangan. Tetapi apa yang kamu lakukan? Usahakanlah supaya suami yang tidak beriman itu, atau istrimu yang tidak beriman itu, suamimu yang tidak beriman itu, kamu kuduskan. Maksudnya tentu adalah kita bawa dia kepada Kristus. Ya. Nah, dalam konteks ini, dalam kasus seperti ini, mungkin saja ibu-ibu yang sudah percaya atau lebih mengerti firman Tuhan, maka dalam hal ini pun masih bisa dilakukan. Tetapi kita catat, ini bukanlah keadaan yang normal, yang baik. Pada akhirnya nanti kita harus menyerahkan itu. Tetapi poin saya ingin mengatakan, jangan menyerah juga. Kalau bapak, kalau suami bukanlah orang yang percaya, bukanlah orang yang merindu akan firman Tuhan, berusahalah ibu-ibu mengadakan mesbah keluarga seperti ini. Bagaimanakah singkatnya? Apa yang kita maksudkan? Kalau tadi mesbah itu yang terutama itu adalah tempatnya, tetapi korban-korbannya juga. Nah, sekarang korban-korbannya tentu bukan lagi kita memotong lembu di situ, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi harum di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya yang penting. Maka di dalam bagian-bagian tertentu dikatakan oleh Firman, jikalau engkau bertemu, baiklah kamu mendengarkan firman Tuhan, bermazmur, bernyanyi rohani, dan berdoa. Jadi intinya yang keempat ini. Secara singkat ini adalah ibadah dalam keluarga. Apakah ibu-ibu melakukan itu? Saya termasuk hamba Tuhan yang sibuk, bisa sampai malam-malam. Apalagi sekarang ini pelayanan-pelayanan melalui online ini banyak yang mengundang secara online. Saya terpaksa harus malam baru pulang ke rumah, karena saya menyediakan di YPDPA, saya menyiarkannya. Lalu ibu-ibu, apakah saya harus menyerah, tidak melakukan ibadah dalam keluarga? Tidak. Saya tahu saya harus melayani di tempat lain, tetapi keluargaku pun harus menjadi mesbah Tuhan. Saya tidak mau saya bisa melayani di tempat lain, tapi keluarga saya tidak terlayani dengan baik. Itu adalah sesuatu yang salah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita perhatikan ini. Maka apa yang saya lakukan? Setiap malam saya ajak istri saya ajak anak-anak saya semua. Banyak memang kendala. Mereka banyak kesibukan, membuat tugas, membuat PR ini belum selesai sampai jam tertentu. Tidak masalah bagi saya tunggu. Kami tunggu. Mamanya juga sungguh-sungguh terus menekankan supaya kita melakukan ibadah keluarga ini. Saya tidak ingin menonjolkan apa-apa. Apakah saya sudah puas dengan keadaan anak-anak saya? Tentu juga tidak. Tapi itulah harapan saya, dan Tuhan katakan, dan saya pegang itu. Orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, maka dia tidak akan mendapat malu. Amin. Lalu ibu-ibu, marilah
Buat mesbahmu. Bangunlah mesbahmu di dalam keluarga. Jangan biarkan keluargamu ngarang ngidul kemana-mana. Semua sibuk memakai gadgetnya, semua sibuk memakai HP-nya. Tidak ada lagi komunikasi di antara keluarga. Inilah saatnya ibu-ibu melakukan mesbah keluarga. Mari kita perhatikan mengapa orang percaya membangun mesbah keluarga. Satu, perintah Tuhan sejak semula. Tuhan katakan, jikalau engkau duduk, jikalau engkau berdiri, jikalau engkau tidur, teruslah perkatakan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Jadi itu adalah sesuatu yang rutin, terus menerus, akan menghasilkan keturunan yang ilahi. Maliaki 2 ayat 15. Di sana dikatakan, jangan ada yang menyeleweng ya. Jangan menyeleweng antara suami dan istri. Karena apa? Karena kamu nanti tidak akan lagi mengeluarkan apa itu? Anak-anak ilahi. Saya bacakan kepada kita ya. Itu dari Maliaki 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saya baca bagi kita. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini konteksnya orang Israel. Mereka diharuskan untuk tidak kawin campur dengan suku yang lain. Karena mereka harus mengeluarkan anak yang ilahi. Anak yang ilahi. Lalu kalau kita di dalam keluarga-keluarga Kristen, kita harus terus mengeluarkan anak-anak yang ilahi. Dengan cara bagaimanakah kita menjaga itu? Mesbah keluarga. Kita mengajarkan mereka untuk terus setia kepada Tuhan. Kiranya anak-anak kita itu tidak ada yang terhilang, tapi mereka terus meneruskan keturunan-keturunan ilahi itu, anak-anak Tuhan, untuk terus ke masa depan. Maka kalau kami di Pasutri, sering sekali kami ada PA Pasutri. Sampai saat ini kami sudah 15 tahun, masih terus kami PA Pasutri. Di situ selalu ditekankan, bahkan sampai jodoh atau calon teman hidup, calon istri atau suami anak-anak, kita harus doakan supaya itu sungguh-sungguh orang-orang yang percaya. Dapat menghadapi cobaan hidup. Ayub tentu adalah orang yang selalu mengadakan mesbah keluarga bagi anak-anaknya. Perhatikan, belum lagi dia pasti tahu anak-anaknya berdosa, dia sudah korbankan korban mesbah, di mesbah keluarga bagi Tuhan. Akhirnya apa? Dia kuat menghadapi masalah itu, bukan? Yang terakhir, disinilah kita menanamkan nilai-nilai kekristenan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barangkali kamu ingin anakmu itu sungguh menjadi taat, sungguh menjadi orang yang bisa kita harapkan, orang yang tidak mengecewakan. Lalu kita belajar tentang misalnya mengajari anak-anak. Oke saja, bolehlah kita mendapat ilmu bagaimana mendidik remaja dan seterusnya. Tapi hari ini saya mau katakan, kalaupun itu dipelajari silahkan saja, tetapi saya mau mengatakan, firman Tuhan berkata, anak-anak yang dididik firman Tuhan sejak kecilnya tidak akan memalukan. Ada lagi firman Tuhan berkata bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia. Dia akan berhasil, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin terus menanamkan nilai kekristenan, kebaikan supaya mereka teratur, supaya mereka itu hidup benar, apa caranya? Ajarkanlah firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan. Ada mesbah keluarga dalam keluarga. Nah, bagaimana menjaga? Kalau sudah ada mesbah keluarga, bagaimana menjaganya itu? Yang pertama, letakkanlah fondasi daripada mesbah keluarga itu dengan firman Tuhan. Jadi yang terutama di situ firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan dengan benar. Itu saja, tidak kompromi. Keluarga juga tidak kompromi.
Kalau firman Tuhan katakan tidak boleh, ya tidak boleh. Semua, baik bapak, baik mama, baik ibu. Jadi misalnya berkata kasar, bapak tidak boleh membuat kata-kata kasar atau membuat syak anaknya. Itu dalam kitab Efesus itu kan. Maka saya sebagai seorang bapak tidak akan membuat hati anak-anak saya sak. Tidak akan membuat hati anak-anak saya pahit. Ada akar pahit terhadap saya. Maka kalau saya marah pun pasti harus terkontrol. Kalau saya pukul pun mereka, masih kecil dulu saya mau pukul, saya juga harus kontrol. Jadi baik saya sebagai kepala keluarga tidak juga arogan. Jadi mereka saja yang perlu melakukan firman Tuhan, saya tidak. Saya tidak begitu. Tidak boleh. Jadi semua keluarga taat kepada firman Tuhan. Anak-anak taat kepada firman Tuhan. Ada hal-hal yang melenceng, semua keluarga harus berkata, tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Nah, dengan demikian, ini mesbah keluarga akan berlangsung. Saling menjaga perasaan, maksudnya bagaimana ini? Jangan mesbah keluarga itu kamu gunakan untuk melampiaskan amarahmu saja. Karena kesal kepada anak-anak, lalu itulah tempatmu melampiaskan. Tidak boleh, ya. Jadi mesbah keluarga itu adalah sesuatu yang kudus dan menyenangkan. Maka saya tambahkan itu, harus diciptakan suasana yang menarik dan segar. Ibu-ibu kalau menjelaskan firman Tuhan jangan terus mau menuduh. Jelaskan aja firman Tuhan itu, biar firman Tuhan itu yang berbicara kepada hati anak-anak kita atau suami kita. Jadi jangan seperti mendesak dia, lihat ini ya, firman Tuhan ini ya. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi dibuat dia menyenangkan. Semua tersadar akan dosanya, semua berubah akan dosanya. Itulah yang pantas kita lakukan dan yang baik untuk mempertahankan. Jadi yang pertama, letakkan firman Tuhan. Yang kedua, saling menjaga. Maksudnya bukan juga jadi tidak menegur dosa, bukan. Tetapi jangan menyerang. Jangan sepertinya kita ini adalah guru atau hakim. Biar aja firman Tuhan itu menjadi hakim. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Jangan pula misalnya udah pas mereka itu ada teleponan atau sebentar mereka bermain atau mereka lagi mengerjakan PR, di situ dipaksa harus mengadakan ibadah. Tidak. Dibuat aja kesepakatan, nanti jam sekian ya. Ada tiba-tiba anak-anak itu harus melakukan sesuatu jam yang kita sudah sepakati itu. Apakah harus dipaksa itu? Ada orang mengatakan iya harus dipaksa. Kalau saya tidak. Saya mengatakan tidak. Biar aja, supaya itu lebih menggembirakan, menyenangkan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peribadahan di dalam perjanjian lama selalu kita lihat jadi seperti perayaan. Mereka senang, mereka rindu datang ke bait Allah, ingin berlari aku ke bait Allah, kata pemazmur itu. Karena peribadahan atau persembahan di mezbah itu harus menyenangkan. Nah, kita simpulkan, tidak ada pilihan lagi ya bagi keluarga kita, ibu-ibu, selain membangun mezbah di tengah keluarga. Jadi kalau yang belum, bangunlah, mulailah, berat, mulailah. Bapak mungkin yang mulai menentang, udah, bujuklah. Anak-anak yang sudah sulit juga bujuklah. Disenangkan, apakahnya sebab dengan demikianlah Tuhan dimuliakan dan disenangkan, dan kita terus merawat keturunan orang percaya di dalamnya yang mengandung janji baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi ada janji di itu. Barang siapa yang melakukan ibadah atau mezbah ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, aku akan menyertai mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kiranya Engkau dipermuliakan melalui seluruh apa yang kami pelajari pada sore hari ini. Kami rindu supaya tidak satu pun dari antara ibu-ibu ini dan kami semua yang belum memiliki mezbah keluarga, yang memiliki peribadahan setiap hari dengan suami, dengan anak-anak kami, sehingga di dalam rumah kami Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, sementara kami menerima berkat-berkat datang daripada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, ini permohonan kami kepadamu, dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah anugerah dan kasih-Mu turun atas kami semua,
Engkau memberkati kami semua. Berikan jalan keluar daripada pergumulan-pergumulan kami. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.